Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa butir soal pertanyaan untuk memenuhi tugas kami sebagai ujian tengah semester di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Baik, jadi berikut adalah video yang menjelaskan tentang jawaban dari setiap pertanyaan tersebut. Soal pertama, yaitu jelaskan ruang lingkup estetika. Jadi pada ruang lingkup estetika itu meliputi 4 pembahasan, yaitu persoalan tentang nilai estetis, pengalaman estetis, seni atau art, dan seniman. Kemudian pada soal kedua, yaitu jelaskan sejarah perkembangan estetika. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat, yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Secara garis besarnya, tingkatan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode. Yang pertama, ada periode klasik atau dogmatik. Jadi pada periode ini ada 3 filsuf yang membahas tentang estetika, yaitu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi di mana Socrates ini sebagai perintis, kemudian Plato yang menetapkan dasar-dasar estetika, dan Aristoteles yang meneruskan ajaran dari Plato. Kemudian dalam periode ini terdapat ciri mengenai pandangan estetika, yaitu ada 3 bersifat metafisik, yang kedua bersifat objektivistik, dan yang ketiga bersifat fungsional. Kemudian ada periode skolastik. Nah, pada periode ini Thomas Aquinas mengatakan bahwa keindahan terdapat dalam 3 kondisi, yaitu pertama, integrity or perfection, keutuhan atau kesempurnaan, proportion or harmony, perimbangan atau keserasian, brightness or clarity, kecemerlangan atau kejelasan. Kemudian ada periode Renaissance, periode of Clarum, periode idealis, periode romantik, periode positivistik, dan periode kontemporer. Soal 3, jelaskan apakah indah itu seni dan seni itu indah, apa persamaan dan perbedaan seni dengan keindahan. Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Menurut cakupannya, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Keindahan yang seluas-luasnya meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Seni pada umumnya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dan kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi, seni merupakan bagian dari keindahan. Keindahan memiliki nilai estetis atau seni yang dapat dirasakan oleh manusia melalui panca inderanya. Sedangkan seni merupakan suatu bentuk ekspresi manusia akan nilai-nilai keindahan yang dimilikinya. Adapun persamaan dari seni dan keindahan dan seni keduanya dapat dirasakan dan diamati oleh manusia melalui panca inderanya. Sedangkan perbedaannya adalah keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah, sedangkan seni merupakan hasil rekaan atau penataan yang dilakukan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Soal 4. Jelaskan secara ringkas perbedaan estetika instrumental dan estetika kontemplatif. Pertama, estetika instrumental adalah estetika yang dinilai dari segi hasil-hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif. Penilaian dilakukan secara eksternal
yaitu berdasarkan apa yang nampak dan yang bisa langsung dirasakan. Jadi keindahan pada estetika ini dinilai berdasarkan rasio. Sedangkan estetika kontemplatif adalah estetika yang dinilai dengan melakukan pengamatan dan penilaian dari dalam diri atau biasa disebut dengan internal, rasa sentuhan estetis suatu karya seni. Subjek-subjek memiliki penilaian yang berbeda terhadap seni yang diamati. Penilaian dan pengamatan lebih didasarkan pada rasa atau aura yang terpancar dari karya seni tersebut. Soal 5. Jelaskan perbedaan umum antara pendekatan estetika barat dengan estetika timur. Reflektivitas dunia barat memang cenderung memburu verbal konseptual tentang gejala estetika itu, yang di satu pihak merupakan pencarian mendalam hakikat seni, namun di pihak lain menjadi pembatasan-pembatasan yang membuat seni menjadi fenomena eksklusif. Dan dengan begitu ironisnya, justru mengerdilkan seni juga. Dibandingkan dengan estetika barat, estetika timur lebih cenderung menekankan pada spiritualisme magis dan lebih menekankan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan dan peningkatan pencerahan spiritual masing-masing insan. Soal ke-6. Apa yang dimaksud dengan balance yang melekat pada struktur karya seni? Jadi balance adalah upaya dalam pencarian proporsi yang memadai, setara, berimbang kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan, tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Balance merupakan kebutuhan alamiah dan naluriah yang mendasar dimiliki oleh manusia. Hingga perkembangannya, keseimbangan tetap merupakan syarat estetik yang mendasar dalam sebuah karya seni. Adapun unsur-unsur yang membangun balance ada 4, yaitu pola keseimbangan atau simetris, 2, pola keseimbangan asimetris, 3, pola keseimbangan linear, dan 4, pola keseimbangan radial. Soal 7. Jelaskan seni konseptual dan kontekstual. Pertama, seni konseptual atau biasa disebut dengan conceptual art, artinya seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep. Konsep atau konseptual yang berasal dari bahasa Latin conceptus berarti pikiran, gagasan, atau ide. Dengan demikian, seni konseptual ini lebih menekankan pada gagasan atau ide seninya daripada perupaan karyanya. Selanjutnya, seni kontekstual. Manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat tidak terlepas dari suatu sistem nilai. Sebut saja salah satu sistem nilai yang beredar adalah sistem nilai dasar materi yang mendominasi nilai-nilai dalam suatu kebudayaan dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, materi sangat penting dalam kehidupan karena materi menjadi tolak ukur utama yang harus dicapai untuk mempertahankan hidup. Soal 8. Jelaskan aspek dan fungsi estetika. Dalam estetika, terdapat 3 aspek yang dapat digunakan untuk menilai sebuah karya seni. Yang pertama, absolutisme, kedua, anarki, ketiga, relativisme. Jadi absolutisme merupakan penilaian sebuah karya seni yang mutlak. Tidak dapat ditawar lagi. Penilaian ini didasarkan pada konvensi atau aturan yang telah ada. Jadi ada standar penilaian tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian anarki adalah penilaian berdasarkan pendapat tiap-tiap orang. Penilaian ini bersifat subjektif dan tidak perlu adanya pertanggungjawaban, namun penilaian tersebut tetap didasarkan pada aturan seni yang berlaku. Jadi penilaian anarki itu berdasarkan sudut pandang masing-masing penikmat suatu objek. Sedangkan relativisme adalah penilaian seseorang yang tidak mutlak atau absolut dan masih bersifat objektif. Adapun fungsi estetika adalah untuk menilai sesuatu yang baik. Selain itu, estetika berfungsi untuk menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur serta nilai keindahan serta faktor yang mempengaruhi keindahan itu. Soal 9. Bagaimana cara Anda untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang paling sederhana? Menurut saya,
Cara untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang sederhana, yaitu dengan cara meyakinkan orang tersebut bahwa segala sesuatu yang nampak itu tentu mempunyai nilai seni, bergantung dari bagaimana kita bisa menilai objek tersebut, entah itu menilai dari fisik atau menilai berdasarkan makna yang terkandung dalam objek tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi jawaban dari setiap pertanyaan yang sempat saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat.